Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan banyak kenikmatan, mulai dari nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat umur atau nikmat waktu. Sehingga kita di sini masih bisa uh, hadir di acara live streaming ini. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi Alaihi wasallam. Wasallam yang telah mengantarkan kita, telah mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya Islam yang terang benderang. Sehingga kita di sini dapat memeluk Islam, kita dapat beribadah bersama-sama di bulan Ramadan tahun ini. Ya, jadi alhamdulillah kita di sini udah di hari keempat di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik, menjadi Ramadan yang bermakna juga, ya kan? Semoga amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam, ya kan? Jadi izinkan kita di sini untuk memperkenalkan diri lebih dahulu. Mungkin banyak yang masih belum tahu siapa kita ini, ya. Jadi, Ana Arif Fakhruddin Azam, Ana mahasiswa Al-Azhar Fakultas Usuluddin, dan di sini ada teman Ana. Nama Ana Muhammad Ihsan Ali Haidar. Ana juga mahasiswa di Fakultas Usuluddin tingkat 1 Jamiah Azhar. Ya, jadi kita berdua sama-sama mahasiswa di Kairo di Al-Azhar khususnya. Ya, jadi gimana nih kabar-kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat, semuanya baik, semuanya lancar puasanya, ya kan? Dan ada dari mana aja nih teman-teman? Mungkin ada bisa komen di kolom komentar dari mana aja. Ada yang mungkin yang dari Jawa atau dari Sumatera atau dari Kalimantan. Silakan komen atau mungkin ada yang dari Kairo juga. Nah, jadi ini adalah program baru, ini adalah program di eh, Markas Birrul Walidain. Jadi khususnya di Facebook Markas Birrul Walidain. Ini adalah program spesial di bulan Ramadan, live streaming di bulan Ramadan, ya kan? Jadwalnya adalah di setiap 3 kali dalam seminggu, di hari Ahad, ya kan? Lalu hari Rabu dan juga hari Kamis. Jamnya tentunya di jam 4 sore waktu Indonesia dan jam 11 siang waktu Kairo. Jadi emang acara ini dimaksudkan adalah untuk mengisi ngabuburit, ya kan, untuk mengisi teman-teman untuk menunggu sambil berbuka, ya. Nah, jadi acara ini berjudul Inspirasi Ramadan dari Kairo, ya kan. Jadi karena kita memang di Kairo, jadi judulnya seperti itu. Dan di setiap acaranya, di setiap live streamingnya akan ada pengisi-pengisi yang berbeda dan juga ada tema-tema yang berbeda. Ya, jadi nantikan setiap acara kita di setiap hari Ahad, Rabu, dan Kamis, ya kan, jam 4 sore. Ya, jadi kalau di kesempatan kali ini, di live streaming sore ini, kita akan mengangkat tema yaitu meraih Ramadan yang bermakna. Ya, jadi di sini kita berdua akan ngobrol ini. Jadi Ramadan yang bermakna itu gimana? Terus Ramadan agar agar kita meraih Ramadan itu bagaimana? Dan bagaimana kita meningkatkan Ramadan di tahun ini agar menjadi Ramadan ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, jadi mumpung kita masih awal-awal Ramadan, masih hari keempat di bulan Ramadan, jadi kita masih belum telat untuk memperbaiki Ramadan, untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, jadi teman-teman eh, teman-teman udah tahu belum sih? Jadi apa sih yang dimaksud dengan Ramadan yang bermakna? Ramadan yang bermakna tuh gimana gitu kan? Mungkin ada yang kepikiran Ramadan yang bermakna tuh yang puasanya full 30 hari atau yang tarawehnya full 30 hari
dan yang lain-lain. Atau mungkin yang tadarusnya banyak, bisa hatam 5 kali, 10 kali, atau lebih, ya kan. Nah, itu mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Nah, tapi Anda pengen tahu nih. Jadi, sebenarnya San, Ramadan yang bermakna tuh yang kayak gimana sih? Jadi Ramadan yang bermakna itu adalah Ramadan di mana bulan ini itu lebih baik daripada Ramadan kita yang sebelumnya. Contohnya, kita di Ramadan kita sebelumnya, kita ada bolong sholat tahajud, lalu sholat tarawih mungkin tidak selalu di masjid, atau mungkin tadarusnya cuma satu kali khatam di bulan kemarin. Nah, di bulan ini kita targetkan lagi lebih baik daripada Ramadan kita sebelumnya. Tarawih full di masjid, lalu tahajud full setiap hari, mungkin khatam 5 kali kita targetkan seperti itu. Dan juga bukan cuma lebih baik daripada Ramadan kita sebelumnya, tapi Ramadan kali ini menjadi kejutan bagi kita, atau amalan-amalan di Ramadan ini uh, bisa kita lanjutkan ke bulan-bulan selain Ramadan. Contohnya, kita tahajud full di bulan Ramadan ini. Nah, jangan cuma di Ramadan ini saja kita full tahajud, tapi di bulan-bulan setelahnya kita tetap lanjut untuk sholat tahajud, untuk tadarusnya tetap dilanjut. Jangan sampai kita cuma banyak ibadah saja di bulan Ramadan. Kalau misalnya kita banyak ibadah di bulan Ramadan, lalu bulan setelahnya kita malas-malesan, nggak sholat tahajud lagi bahkan. Nah, itu Ramadannya berarti nggak ada maknanya dong. Kalau gitu, Ramadan itu cuma angin lewat saja dong. Cuma 1 bulan saja kita uh, rajin ibadah. Jadi begitu. Itulah makna Ramadan, itulah arti Ramadan yang bermakna. Ya, jadi betul itu. Ramadan itu harusnya sebagai ajang kita untuk melatih habits-habits baru, ya kan? Jadi, iya, membangun keistiqomahan, membangun habits baru di bulan Ramadan yang seharusnya berketerusan ke bulan-bulan setelahnya, ya kan? Karena ada pepatah bahwasanya al-istiqomah khairun min alfil karomah. Istiqomah itu keistiqomahan atau kekonsistenan lebih baik daripada 1.000 karomah. Ya kan? Jadi memang istiqomah itu susah, tapi harus dilatih, ya kan? Mumpung nih lagi Ramadan, kita membentuk habits-habits baru, membentuk habits-habits yang baik dan meninggalkan habits yang buruk. Jadi lebih baik, alangkah baiknya kita melanjutkan melanjutkan ibadah-ibadah kita, habit-habit kita di bulan-bulan setelah Ramadan ini. Ya. Nah, tapi kan Ramadan ini ya, kita menahan makan, menahan haus, ya kan. Jadi mungkin tenaga kita lebih eh, berkurang atau kita jadi lemas, apalagi yang di negeri-negeri Arab, ya kan. Kayak di Arab ataupun di Mesir, ya kan. Itu kan kalau di musim panasnya lagi panas-panasnya banget gitu kan, bisa nyampe 40 derajat gitu kan. Nah, tapi eh, apakah Ramadan ini bisa jadi alasan kita untuk bermalas-malasan? Hmm, jadi susahnya kita di Ramadan, di bulan-bulan Ramadan khususnya, kita lapar, mungkin kita lemas, pusing, atau yang di negeri Arab sangat panas cuacanya, itu menjadi ujian untuk kita. Apakah kita pantas untuk naik ke derajat yang lebih tinggi? Nah, harusnya ujian ini tuh menjadi pecutan bagi kita untuk beribadah lebih banyak lagi. Kenapa? Karena yang Allah nilai itu adalah usaha kita dalam melakukan amal ibadah tersebut. Usaha kita lebih banyak, usaha kita lebih berat dalam melaksanakan ibadah tersebut, maka kimahnya atau nilainya di sisi Allah itu lebih besar. Contohnya, kita bisa ambil contoh orang yang orang kaya yang bisa haji setiap tahun, apakah sama pahalanya dengan orang yang harus menabung dulu 40 tahun, 50 tahun baru bisa haji? Apakah orang yang tinggal dekat dari masjid
itu sama pahalanya dengan orang yang tinggal jauh dari masjid. Mereka jalan ke masjid ya, mereka pergi ke masjid tiap hari. Apakah sama pahalanya? Enggak, tentu saja enggak. Tentu saja yang masyakohnya lebih berat, yang usahanya lebih banyak untuk merealisasikan amal tersebut, itu lebih banyak pahalanya, gitu. Nah, uh, begitu juga kita harus ingat bahwa di akhir nanti Allah akan Allah menjanjikan banyak sesuatu dan Allah akan memberikan banyak sesuatu. Yang pertama, Allah menjanjikan ampunan di bulan Ramadan di bulan Ramadan. Sesuai dalam hadis Nabi, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau dalam riwayat lain, man qama Ramadan. Barang siapa yang berpuasa atau qiyam di bulan Ramadan, qiyamul lail bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh pengharapan ampunan dari Allah dan penuh koreksi diri, maka ia akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Lalu di bulan Ramadan juga Allah menjanjikan akan melipat gandakan amal-amal kita. Lalu seperti yang kita tahu juga di bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Coba teman-teman bayangkan betapa besarnya rahmat Allah. Jadi kita tidak usah terlalu memikirkan, ah ini berat, saya pusing, atau kita jangan mikirin lah masyakohnya. Jadi kita pikirin beratnya dalam melakukan amal tersebut, tapi kita pikirkan apa yang akan Allah berikan, apa hasil akhir dari amal yang akan kita lakukan ini. Nah, itu kan tadi tentang bagaimana atau Ramadan itu nggak bisa jadi alasan untuk kita bermalas-malasan. Nah, tapi San, ada nggak sih cerita atau kisah-kisah yang dicontohin oleh Rasul dan para sahabatnya yang nggak bermalas-malasan di bulan Ramadan ini? Jadi teman-teman, saat perang besar pertama dalam sejarah Islam itu dilaksanakan di bulan Ramadan, yaitu perang apa? Perang Badar. Coba kalian bayangkan, para sahabat mereka berpuasa, capek, haus, lalu mereka pergi perang, lari. Gimana beratnya? Gimana apa? Masyakoh mereka. Dan kita cuma di rumah aja teman-teman. Kita cuma tinggal tidur di rumah, terus mungkin bisa ngaji, adem, ada atap di atas kepala kita. Kita tuh nggak sebanding sama sahabat-sahabat dulu. Dan perang itu nggak jadi alasan para sahabat untuk malas-malesan, untuk nggak melaksanakan ketakwaan kepada Allah, seperti itu. Nah, dan juga kita tahu bahwa kekuatan umat Islam saat itu jauh lebih kecil daripada kekuatan kafir Makkah. Kekuatan pasukan umat Muslim waktu itu ada 313, lalu pedangnya kalau nggak salah cuma 8, 40 ekor unta kalau nggak salah. Sedangkan orang kafir kekuatan mereka itu 1000 pasukan dengan 600 eh, peralatan 600 peralatan full dan lain-lain. Kita lihat bagaimana perbedaan kekuatan antara umat Muslim dan umat kafir. Tapi umat Islam nggak putus asa. Bahkan pada saat puasa itu harusnya gimana ya? Kalau kalah juga ya masih ada alasan lah gitu. Kekuatan masih kecil, terus puasa juga kami gitu kan. Kalau kalah masih ada inilah, ada alasan. Tapi apa teman-teman? Ternyata puasa itu menjadi alasan kemenangan mereka. Karena ketakwaan itu Allah jadi ridho atas mereka dan memenangkan mereka atas peperangan tersebut. Gitu teman-teman. Nah, nambahin juga nih ya. Jadi FYI, bahwasanya kemerdekaan Indonesia itu terjadi di bulan Ramadan, ya kan? Bisa dibayangin tuh gimana para pahlawan, ya kan? Para pejuang yang lainnya memperjuangkan kemerdekaan
Indonesia, ya kan, di bulan Ramadan, ya kan, pasti akan banyak rintangannya di mana mereka pada berpuasa dan terjadi kemerdekaan di bulan Ramadan. Ya, jadi Ramadan itu kan tadi kita udah bahas sedikit bahwasanya Ramadan yang bermakna itu adalah Ramadan yang akan meningkatkan ketakwaan kita. Nah, tapi sebenarnya teman-teman udah pada tahu belum sih? Jadi apa itu makna takwa? Ya kan? Jadi gimana San? Makna takwa itu sebenarnya apa sih? Jadi di dalam Al-Quran makna takwa itu ada tiga. Makna takwa yang pertama adalah uh, khosyah atau takut. Seperti dalam uh, firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyaya fattaqun, dan kepada pula kalian bertakwa, atau makna di sini adalah kalian takut kepadaku. Lalu makna yang kedua adalah taat, taat atas segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seperti dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, takwa di sini maknanya taat terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu makna takwa yang ketiga adalah membersihkan hati dari noda. Seperti dalam firman Allah, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun." Nah, makna di sini, makna takwa di sini tuh membersihkan hati dari noda-noda, teman-teman. Nah, di acara kita kali ini kita akan lebih berfokus di makna takwa yang kedua, yaitu apa? Yaitu taat pada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, jadi betul tuh. Jadi makna takwa itu ada tiga hal seperti itu. Dan yang kita fokuskan dalam live streaming hari ini adalah makna yang kedua, yaitu taat beribadah kepada Allah. Baik itu melakukan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Ya kan? Nah, tapi menjauhi larangan ini ternyata masih sulit, ya kan? Masih banyak dari orang-orang, ya kan, yang masih melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan ini. Ya kan? Padahal kan eh, di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, ya kan? Dan juga di bulan Ramadan ini, ya kan, sesuai dengan eh, firman Allah, ya kan, bagi orang-orang yang berpuasa itu, kenapa orang Allah memerintahkan orang berpuasa agar orang-orang itu bertakwa, ya kan? Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya kan. Lalu kenapa nih banyak orang yang berpuasa tapi tetap melakukan maksiat? Jadi kenapa San? Kok masih banyak ya orang-orang di luar sana, ya kan, orang-orang yang dia puasa nih tapi tetap melakukan maksiat? Ya, jadi uh, sebenarnya orang-orang seperti itu mereka udah biasa untuk memenuhi hawa nafsu, seperti itu. Jadi mungkin sebelum puasa, sebelum-sebelumnya mereka uh, menuruti hawa nafsu terus, minum minuman keras terus, berbuat maksiat terus seperti itu. Nah, jadi nggak terlalu ngaruh setan dibelenggu atau setan tidak dibelenggu, nggak terlalu ngaruh buat mereka karena yang menyetir perbuatan mereka itu hawa nafsu mereka, dan mereka udah terbiasa untuk ngelakuin hawa nafsu itu. Nah, kan semakin kita bermaksiat, semakin kita banyak menuruti hawa nafsu, maka ketakwaan kita atau keimanan kita menurun. Nah, semakin menurun keimanan kita, maka kita semakin tidak sadar, atau ya kita semakin tidak sadar bahwa Allah itu uh, memperhatikan kita. Allah itu tahu segala apa yang kita perbuat. Seperti itu. Nah, uh, jadi janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah, orang yang tidak sadar lagi akan keberadaan Allah, orang yang tidak sadar lagi akan perbuatannya, uh, bahwa perbuatannya tersebut akan dibalas di akhir nanti. Ya, apalagi ternyata setan itu bukan cuma dari golongan jin aja, tapi juga ada dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi hati-hati nih, misalnya kalau ada teman-teman
Ada teman kita yang menghasut kepada kemaksiatan, ya kan? Misalnya ada teman kita yang ngajak berbuka, ya kan? Ngajak minum diam-diam, ya kan? Nah, itu bisa jadi itu adalah setan dari golongan manusia. Nah, hati-hati tuh kalau ada yang kayak gitu. Nah, tadi kan kita bahas nih tentang menjauhi larangan Allah, ya kan? Nah, sekarang kita mau lebih fokus lagi nih untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Jadi, ada nggak sih San amalan-amalan ibadah yang utama di bulan Ramadan ini? Ya. Jadi untuk amalan-amalan ibadah yang kita harus fokuskan ya, khususnya untuk harus kita fokuskan di bulan Ramadan ini, sebenarnya ada tiga, sebenarnya ada banyak sih, tapi kita sebutkan tiga aja di acara kita kali ini. Amalan tersebut ada di surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Di ayat kedua berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu Al-Qur'an, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini, apa saja perbuatan atau aktivitas orang yang bertakwa ini sehingga mereka disebut sebagai orang bertakwa? Yang pertama, disebutkan aktivitasnya di ayat setelahnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, ini landasan ya, landasan keimanan kita. Jadi kita beramal harus iman dulu kepada Allah. Kalau enggak, kalau kita nggak beriman, amal kita nggak guna, nggak diterima sama Allah. Nah, itu landasannya yang pertama, yaitu iman. Nah, kita masuk pada amalnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah itu mendirikan sholat. Yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dengan apa-apa yang dirizkikan kepadanya, itu mereka menginfakkan yang dirizkikan kepadanya. Lalu, apa amal yang ketiga? Disebutkan di ayat setelahnya, walladzina yu'minuna bil ghaib. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Yaitu mengimani apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad. Yaitu apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran. Jadi amalan yang ketiga adalah banyak interaksi dengan Al-Quran. Nah, sebagaimana kita tahu, ketika bulan puasa, ketika bulan Ramadan, pasti tiga amalan ini tuh banyak muncul, atau ya ketika bulan Ramadan harus kita tingkatkan tiga amalan ini, yaitu sholat. Jangankan sholat fardu ya, pasti di bulan Ramadan itu kita memperhatikan sholat sunnah kita. Sholat. Contohnya sholat tarawih kan, sekarang orang berbondong-bondong ke masjid untuk sholat tarawih. Lalu sholat tahajud setiap hari sebelum sahur dan lain-lain. Lalu aktivitas yang kedua, infak. Nah, di bulan Ramadan banyak orang-orang yang berinfak. Nah, Anda punya cerita di sini, banyak sekali orang-orang dermawan di Mesir ini. Contohnya waktu itu anak lagi jalan aja di jalan, tiba-tiba ada orang dari mobil nyodorin uang, nih, terus udah pergi habis itu. Itu di bulan Ramadan. Nah, di situ juga banyak yang ngasih makan juga, banyak musyawarah juga. Di Azhar juga, di Masjid Azhar juga, setiap harinya ada 4.000 makanan gratis untuk wafidin, untuk mahasiswa asing seperti itu. Lalu amalan yang ketiga adalah Quran, banyak aktivitas dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan aktivitas dengan Al-Quran, karena seperti yang kita tahu, bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran, dan para ulama salaf yang mereka itu banyak belajar, banyak menulis setiap harinya. Ketika Ramadan, mereka itu fokus hanya untuk Al-Quran saja. Jadi Ramadan itu bulan spesial untuk Al-Quran. Seperti itu. Jadi kita harus meningkatkan tiga amalan ini di bulan Ramadan, ya, khususnya tiga amalan ini. Seperti itu. Ya, jadi itu adalah beberapa amalan utama di bulan Ramadan ini.
Tadi pertama ada sholat ya kan. Kita harus meningkatkan sholat, baik sholat fardunya ataupun sholat sunahnya. Berarti kalau sholat fardunya nih, kalau yang sebelumnya jarang ke masjid, kita lebih sering ke masjid dan lebih tepat waktu. Terus kalau sholat sunahnya, berarti yang sebelumnya nggak sholat sunnah rawatib atau sholat duha, nah di bulan Ramadan ini, mumpung masih bulan Ramadan, kita banyakkan sholat rawatib dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dan pahala sholat sunnah di bulan Ramadan itu seperti halnya pahala sholat wajib. Ya kan? Terus yang kedua adalah infak. Nah, infak ini dianjurkan, apalagi dilipat gandakan di bulan Ramadan. Seperti halnya di sini banyak orang Mesir yang dermawan, ya kan, banyak orang Mesir yang ketika Ramadan ini banyak 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 banget orang yang memberi. Apalagi di tahun ini Mesir itu lagi mengalami apa inflasi. Jadi mungkin agak mengalami kesusahan dalam ekonominya. Tapi apa? Tapi tetap banyak ada yang namanya muhsinin, banyak orang-orang baik ya kan, orang-orang Mesir yang ngasih makan gitu ke para kolimnya, ke para pelajarnya. Apalagi di Azhar itu yang setahu anak, jadi setiap harinya ada iftar gratis ya kan. Dan itu tersedia 4.000 porsi untuk thalib wafidin ya untuk para murid yang non Mesir ya kan. Itu kan begitu banyak dan bagaimana bisa ya kan ketika di mana Mesir lagi kesusahan tetapi orang-orang ini tetap melakukan infak ya kan, tetap melakukan kebaikan dan insya Allah kita doakan semoga mereka semua dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, yang dibalas dengan pahala yang setimpal. Terus yang ketiga juga kita harus berinteraksi dengan Al-Quran, baik kita tilawahnya, murojaahnya, atau nambah hafalan, ya kan? Dan mungkin tadabur juga, tadabur agar kita paham benar nih apa makna Al-Quran, bukan hanya sekedar tilawah. Nah, itu tentang utama di bulan amalan utama di bulan Ramadan. Kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitas kita di bulan Ramadan. Nah, ngomong-ngomong tentang kualitas kita, ya kan, untuk ibadah di bulan ini, jadi eh, dalam kualitas itu kan salah satunya ada khusyuk ya kan. Kalau kita semakin khusyuk dalam ibadah, maka kualitas kita dalam ibadah itu semakin baik ya kan. Jadi gimana San? Antum ada nggak tips-tips agar ibadah kita ini semakin khusyuk di bulan Ramadan? Jadi cara agar kita tuh lebih khusyuk dalam beribadah adalah kita tuh beribadah seakan-akan kita beribadah di hadapan Allah langsung gitu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana khusyuknya kita ketika kita beribadah di hadapan pencipta kita langsung. Lalu kita harus bayangkan bahwa ini adalah saat kita melakukan ibadah, kita harus bayangkan bahwa ini adalah ibadah terakhir yang kita lakukan di dunia ini. Setelah ibadah ini, saya dicabut nyawanya. Kayak gitu. Jadi, pasti kita akan memberikan ibadah yang terbaik. Karena kita merasa itu adalah ibadah terakhir kita. Gitu. Nah, itu mungkin beberapa tips untuk kita khusyuk dalam beribadah, ya kan? Nah, tapi Anda juga belum tahu nih, gimana sih caranya kita untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jadi, gimana San? Menurut Antum, gimana caranya kita meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini? Jadi, saran Ana ya, untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, kita agendakan ibadah-ibadah sunnah apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Contohnya kita tulis, mungkin kita bangun jam 2, lalu kita bangun sholat tahajud di jam 2. Lalu setelah sholat tahajud, sebelum menunggu sahur, kita bisa ngaji dulu. Lalu setelah ngaji, kita bisa siapkan sahur, dan sahur. Setelah sahur, kita bisa sholat qobliyah subuh. Lalu setelah sholat subuh, mungkin kita bisa ngaji sebentar, lalu istirahat. Setelah istirahat, di antara sholat subuh dan sholat duhur, itu ada sholat duha. Kita bisa sholat duha dulu. Lalu di waktu duhur, ada qobliyah dan ba'diyah juga. Di waktu asar, ada qobliyah, 4 rakaat. Lalu pada sholat maghrib, ada qobliyah dan ba'diyah juga. Dan setelah sholat isya,
di waktu Isya ada qobliyah dan ba'diyah juga. Nah, itu semua kalau bisa yang sekiranya kita tidak sibuk atau kita luang, kita lenggang, itu kita tulis apa yang bisa kita lakukan. Agar kenapa kita tulis? Karena kalau misalnya kita azam doang dalam hati, sebenarnya bisa aja sih kalau kita azam aja dalam hati untuk melakukan ibadah sunnah tersebut. Tapi ini untuk memperkuat dan agar kita tidak lupa untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang telah kita azamkan tadi seperti itu. Contohnya juga kan di mazhab Syafi'i, niat itu di apa sunnahnya dilafazkan. Kenapa dilafazkan? Karena melafazkan niat itu memperkuat azam kita, memperkuat niat kita seperti itu. Ya, jadi itu beberapa tips agar kita meningkatkan ibadah di bulan Ramadan itu dengan menulis ya kan runtutan aktivitas kita di bulan Ramadan apa aja yang mau kita lakuin ya kan. Berarti kita juga harus punya yang namanya target tuh. Punya target di bulan Ramadan apa yang ingin kita capai di bulan Ramadan ya kan. Mungkin lebih banyak ibadah-ibadah sunnahnya, sholat tarawih yang nggak bolong, sholat duhanya nggak bolong, sholat tahajudnya nggak bolong, atau mungkin kita ingin menambah hafalan atau murojaah hafalan ya kan murojaah hafalan kita yang mungkin udah lama nggak dimurojaah dan mungkin ada juga target kita menghatamkan Al-Qur'an berapa kali ya kan. Nah, ngomong-ngomong tentang target nih, kalau antum sendiri San, apa target antum di bulan Ramadan ini? Target Ana sih insya Allah untuk tidak bolong dalam melaksanakan sholat tahajud, lalu selalu sholat tarawih di masjid juga, dan untuk Al-Quran, Ana eh, target Ana adalah bisa murojaah 10 juz. Ya, jadi itu mungkin di acara pada sore hari ini ya kan. Kita udah mau sampai di penghujung acara. Ya kan. Jadi sebelum kita tutup, ada nggak San, pesan-pesan buat teman-teman sekalian yang lagi nonton live kita? Eh, jadi pesan-pesannya adalah kita kita tahu kan bahwa eh, orang yang bertakwa itu melakukan 3 hal tersebut seperti yang kita sebutkan di awal tadi, sholat, infak, dan berinteraksi dengan Al-Quran. Maka di surah Al-Baqarah juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, disebutkan sini tattaqun dengan fi'il mudhari atau uh, yang bermakna saat ini dan masa depan. Nah, saat ini kan kita udah rajin nih. Saat ini kita rajin sholat tarawih, tadi pagi tahajud seperti itu. Nah, ini baru terrealisasikan satu masa saja teman-teman. Baru kali ini saja. Belum masa yang kedua, yaitu masa depan. Jadi jangan cuma di awal Ramadan saja kita rajin. Jangan cuma di awal Ramadan saja kita uh, dawam dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Tapi sampai nanti di tengah Ramadan dan di akhir Ramadan. Dan juga bukan cuma di Ramadan saja, tapi setelah Ramadan pun kita ketakwaan kita meningkat, lalu semangat ibadah kita meningkat, dan iman kita kepada Allah meningkat seperti itu teman-teman. Jadi uh, jangan sampai kita merugi, jangan sampai kita menyesal di akhir Ramadan nanti teman-teman. Kenapa saya pas Ramadan tuh nggak tahajud? Kenapa saya pas Ramadan tuh bolong-bolong tarawihnya? Kenapa saya pas Ramadan tuh nggak murojaah hafalan saya? Padahal waktu tuh banyak senggang atau uh, padahal di bulan Ramadan tuh pahala dilipat gandakan seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Sadarilah lebih awal teman-teman bahwa uh, Ramadan itu sangat berharga. Gak banyak orang yang bisa bertemu Ramadan dan nikmat Ramadan ini sangat besar teman-teman. Contohnya uh,
Pada Ramadan ini Allah menjanjikan banyak hal. Allah akan menghapus dosa-dosa kita sebelumnya. Walaupun orang tuh cuma bertemu Ramadan 1 hari saja, teman-teman. Contohnya dia baru hari pertama Ramadan, dia bangun sholat malam, dan untuk menyiapkan sahur, dia bangun sholat malam, lalu ketika sholat, ketika sujud, dia itu imanan wahtisaban, dia itu sujud dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan dan penuh koreksi, pengharapan ampunan dari Allah, maka sudah dihapuskan, teman-teman, dosa-dosa dari setelah ia balik sampai hari itu. Coba bayangkan, itu baru 1 hari. Kita dikasih kesempatan nih, sekarang udah hari keempat ya. Ya, sekarang hari keempat. Kita dikasih kesempatan sampai hari keempat. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Ya, jadi kita teman-teman, jangan sampai kita merugi di Ramadan kali ini. Kalau bisa, kita lebih baik dari Ramadan-Ramadan berikutnya. Ya, semoga target-target kita di Ramadan kali ini bisa tercapai semuanya, ya kan? Semoga ibadah kita lancar, puasa kita lancar, ya kan? Semua ibadah kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mungkin sampai di sini live streaming kita pada sore hari ini. Jangan lupa nantikan live-live kita yang berikutnya. Berarti kalau sekarang hari Ahad, hari Rabu nanti akan ada live berikutnya diisi oleh teman-teman kita yang lainnya dengan tema yang berbeda. Jangan lupa dipantengin terus ya kan, live-nya. Lalu mohon maaf kalau kita banyak salah atau banyak kata-kata yang salah. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton, yang udah berpartisipasi dalam acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua undur diri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.